Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Anak-anak sekalian, alhamdulillah kamu sekalian mulai pelan-pelan mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah itu ada 3 dimensi. Pertama, memperkuat tauhid atau i'tisam, memperkuat gandolannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah saya beri bagaimana doa memohon kepada Allah agar kamu diberikan masa depan yang sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak ibadah dan dengan doa surat Al-Fatihah. Sekaligus karena kondisi Indonesia masih dalam lingkar musibah. Kalau orang Jawa, kejawen, bilangnya masih pada putaran cokro manggilingan. Cokro itu kan senjata kresna yang bulat, kemudian ujungnya lancip. Itu sebenarnya kepercayaan, bukan akidah. Tapi ketepatan mirip bahwa sirkel manusia itu putar, naik turun, termasuk masyarakat, termasuk bangsa. Masyarakat bangsa kita masih pada putaran gelombang penderitaan. Maka doa tauhid untuk masa depan kamu ini perlu dibarengi dengan doa tolak balak yang sudah
saya berikan, dan supaya itu dilakukan secara rutin. Itu dimensi pertama. Dimensi kedua, memperbaiki akhlak kamu. Nah, memperbaiki akhlak ini tidak cukup dengan ibadah dan doa. Harus sekaligus ketahanan terhadap godaan. Nah, ketahanan terhadap godaan itu buat kamu sangat berat. Lebih berat daripada godaan kepada saya. Saya paling digoda uang, digoda jabatan. Kamu digoda kesenangan sehari-hari. Istilahnya di dalam agama digoda dengan alatul malahi. Alat itu instrumen, malahi artinya yang melupakan, memabukkan. Allahu, alat yang memabukkan dan melupakan. Memabukkan itu artinya mengacaukan sistem rohanimu. Bagaimana saya pernah sampaikan bahwa sistem rohani antara roh, rasio, rasa, dan nafsu itu harus sejalan dalam sinergi dan saling kontrol. Kalau ini kacau, maka ada potensi untuk berbuat rusak. Nah, potensi berbuat rusak itu bertemu dengan lingkungan yang rusak. Pergaulan bebas. Saya ini tahu saja anak-anak kalau di pondok kan alim-alim, kupluk putih. Tapi kalau sepeda motoran di jalan tuh kok gandeng-gandeng. Itu tahu saja. Ini jadi kalau ngamplok itu seperti perangko gitu. Ya, mungkin yang ketawa-ketawa ini pengalamannya masing-masing. Belum suasana bacaan, pergaulan, itu instrumen pemabukan dan pelupaan. Bahasa Arabnya alatul malai. Jadi memang berat, saya tahu. Oleh karenanya orang seperti kamu ini semuanya jangan punya uang yang terlalu banyak. Lebihnya itu berpotensi untuk rusak. Anaknya orang besar-besar kalau di sini kan enggak kerasa. Karena duitnya banyak, dia bisa membeli kesenangan-kesenangan yang dalam tanda petik merusak. Jadi untuk ketahanan luar dan dalam godaan pribadi itu kamu harus sering membaca Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Sering, supaya diri kamu ini ada medan pengaruh penjagaan.
Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirah hijaban mastura. Kalau kamu membaca Quran, maka Allah akan mengirimkan sekat demarkasi antara dirimu dengan lingkung orang-orang yang kafir. Kafir di sini tidak hanya kafir keyakinan, tapi juga kafir peraturan Allah. Kafir itu kan ingkar arti bahasanya. Di sini kafir secara umum. Artinya pengaruh keyakinan, pengaruh ideologi, pengaruh kesenangan, pengaruh alatul malahi, itu termasuk jenis kekufuran pada bidangnya masing-masing. Itu lumayan ada sekatnya. Kamu itu ada bentengnya. Nah, benteng ini kuat-kuatan. Kuat bentengnya apa kuat banjirnya itu. Tapi selemah-lemah benteng tentu lebih baik daripada tidak ada benteng sama sekali. Nah, tidak ada benteng netral itu masih lumayan daripada dia sengaja memanggil bencana itu. Jadi arek-arek itu ono kalane kepingin digoda, mendambakan godaan. Karena godaan ini bagian dari Masya Allah gitu. Ya apa kok suwe gak ono SMS. Artinya dia itu tidak membentengi, tetapi dia sedang apa? Sedang menarik masuk godaan. Nah itu. Padahal dibentengi itu saja karena luapan di kiri kanan yang sangat besar, itu jebol juga. Tapi lumayan, artinya ada saringannya, sekalipun larat tapi tidak sampai masuk jurang, paling-paling ya kesandung-sandung, kemudian luka-luka gitu. Nah, oleh karenanya kalau kamu ada kesadaran adanya godaan ini, cepat-cepat baca Qul a'udzu birabbil falak dan Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ada juga yang tidak mau membaca, takut tidak datang godaan itu. Nah, itu dimensi kedua, penjagaan akhlak. Dimensi yang ketiga, di dalam suasana yang berat seperti ini, kamu hendaknya tawassul bil a'mal. Tawassul itu artinya memohon sesuatu kepada Allah lewat, jadi via apa? Tawassul bil a'mal, amal soleh. Beramallah baik. Itu yang ada proyek untuk memberi santunan, pinjaman,
kepada orang miskin, melijo apa itu, kamu ikut secara bersemangat. Itu amal itu. Itu amal. Orang yang menghentikan tetesan air mata orang miskin itu amal. Amal besar. Investasi itu. Namanya investasi istitsmar bahasa Arabnya, atau investation. Itu tidak tumbuh seketika. Namanya saja investasi. Ya, hari ini kau menolong fakir, miskin, ikut mencarikan keringanan hidup mereka yang terancam lapar, terancam tidak kerja. Itu akan kembali kepadamu pada circle hidupmu yang sesungguhnya. Sekarang kamu hidupmu kan hidup mukaddimah. Nanti kalau sudah kawin, punya anak, rumah sendiri, nah itu real life, hidup senyatanya. Kalau sekarang ini belum, duit masih dikirim, pacaran ya enggak tapek tanggung jawab, enggak real. Tapi nanti ketika realitas hidup, maka seluruh investasi itu akan kembali. Sebelum akhirat. Akhirat ada sendiri totalannya. Orang yang menolong orang miskin diharamkan oleh Allah menjadi orang miskin. Orang yang menghentikan kezaliman seseorang kepada orang lain, maka dia diharamkan oleh Allah untuk menerima kezaliman orang lain. Jadi kalau ada orang dizalimi orang, hentikan kezalimannya itu, maka kamu akan hidup tanpa dizalimi orang. Itu kembalinya tawassul bil a'mal. Doa tidak selalu lisan. Memang dimulai dari lisan, disambung dengan rasa, kontemplasi, dibuktikan dengan amal. Maka amal itu sebetulnya bagian dari doa yang konkret. Sebagaimana juga doa itu amal yang batin. Nah, amal itu doa yang zahir. Pegang tiga hal itu. Al-i'tisam billah atau at-tawakkul billah, al-muraqabah, jadi menjaga diri, dan amal. Nah, di tengah bencana ini semoga Allah memberikan perlindungan khusus kepada mereka yang melakukan tiga hal itu. Kamu kan sudah saya kasih tahu, ada ayat yang mengatakan wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kalau bencana datang, orang yang soleh pun kena, kecuali yang istisna, yang exception. Nah, semoga kita ini termasuk yang exception untuk menolong mereka yang soleh yang terkena
bencana. Ini menjadi sangat perlu karena belum ada tanda-tanda bencana zahir berupa bencana alam dan bencana batin berupa stres sosial. Ini berhenti, belum ada tanda-tanda. Malah ada kecenderungan untuk naik. Nah, pada puncak titik naik itulah baru ada decline. Ibarat kurve gitu. Ada decline, penurunan. Kalau kita sekarang belum sampai puncak, itu artinya akan ada fenomena-fenomena lain yang berat, yang lebih berat dari yang sudah berjalan sekarang. Perhatikan, kalau orang kena gempa, longsor, kemudian badai, kebakaran, langsung meninggal, itu beban yang ditinggal cepat sembuh. Karena orang udah mati, apalagi yang mau dipikirkan. Lebih gampang pasrah. Seperti yang di Sleman, di Bantul, mati. Udah, keluarganya mau apa lagi? Stres 1, 2, 3, 4 minggu, 2 bulan, karena kebutuhan dia harus bangkit, kemudian kerja. Seperti yang di Aceh, meninggal sekian ratus ribu, ya apa boleh buat, semua udah meninggal. Jadi hati pasrahnya itu lebih cepat. Lain halnya bencana yang tidak mengambil nyawa, tetapi mengambil harta dan kehidupan orang itu sedang dia masih hidup. Ini lebih berat. Seperti lumpur. Lumpur ini yang diambil oleh Allah bukan nyawa mereka. Yang diambil itu seluruh harta benda mereka, tetapi mereka dibiarkan hidup. Selama dibiarkan hidup, tidak ada tangan menolong untuk memperkuat kehidupannya. Ini bebannya 2, 3, 4 kali lebih berat daripada langsung ditinggal keluarganya mati. Yang di penampungan 30% sudah kena gangguan jiwa. Banyak loh 50%, 30%. Dari 6.000 kakak. Berapa 6.000 kakak? Pikirannya sudah enggak stabil. Nah, jadi ada depresi sosial pada korban itu, pada tingkat rendah, pada tingkat sedang, dan pada tingkat berat. Yang pada tingkat rendah itu mereka yang kena bencana tapi masih bisa menyesuaikan diri bahwa itu bencana. Si ono wiridane, si ono tawakali, tetap stres. Wong rumahnya hilang kok. Tapi masih ada penawarnya. Yang tingkat sedang itu mereka yang terhempas dengan tekanan batin ini, dia menahan-nahan diri, menahan-nahankan diri. Dan itu sudah mulai goyang, jalan pikirannya sudah kacau, kemudian
ide-idenya sudah tidak cerdas, dia sudah mulai seperti rumput kering, gampang terbakar, dry society istilahnya, masyarakat yang kering, gampang marah, gampang membunuh, gampang anarki. Nah, pada yang tingkat berat betul-betul sudah gila. Dan itu jumlahnya di Sidoarjo kemarin saya dapat catatan sudah 42 orang. Gendeng bareng. Sampel berjamaah. Nah, potensi 42 ini akan ditambah terus toh dari peningkatan rendah ke sedang ke berat. Itu kan luar biasa kesedihan. Nah, sementara pemerintahnya berputar-putar terus. Lapindo katanya yang di Porong itu Siring 4 desa itu dikasih 20%. Itu pun dipilih yang sudah punya sertifikat. Artinya tidak sampai 1/3 orang di 4 desa itu. Padahal 20% itu tidak cukup untuk hidup, duit segitu, untuk membangun kehidupan lagi. Nah, dia harus menunggu 2 tahun lagi. Alasan Lapindo karena dia sudah diberi kontrak rumah 5 juta untuk rumah 2 tahun. Untuk masa 2 tahun 5 juta itu sudah tidak mungkin ada di sana. Yang kedua, uang itu sudah habis untuk makan karena mereka nganggur. Maka yang tersisa adalah penantian 2 tahun pada saat orang sedang stres menuju gila. Coba kamu bisa enggak membayangkan seperti itu? Siksa Allah. Sementara yang di tas, yang di Tanggulangin, Anggun Sejahtera itu 6.000 kakak. Datang berbondong-bondong ke Jakarta minta keadilan, minta cash and carry. Saya juga heran kok orang desa bisa bilang cash and carry. Wong tuwek duwe sono hash and carry. Minta hash and carry. Pergi ke Jakarta menemuin sini ndak bisa, menemui di sini ditolak. Hanya ketemu saya saja yang diterima. Mereka tidak ketemu sama siapa, kecuali ketemu saya. Nangis saja isinya. Artinya bahwa bencana ini mengandung unsur kezaliman. Selain dia mengandung unsur human error karena tambang, ada human natural disaster, bencana alam netral. Di sela-sela itu ada kezaliman di dalam penanganannya. Nah, dari tanda-tanda ini maka akan naik murka Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mendahului takdir Allah dan tidak mendoakan itu, tetapi berdasarkan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kezaliman di tengah penderitaan akan menghadirkan murka Allah.
Nah, oleh karenanya maka saya minta, ini kurvenya sedang naik, kamu harus punya ketahanan. Saya minta doa-doa yang tadi saya sebutkan ditambah lagi untuk kamu. Kalau bisa, ini saya tidak mewajibkan, tapi mengharapkan. Kalau bisa kamu mulai belajar puasa Senin Kemis. Dan barang siapa puasa boleh lapor ke dapur supaya nanti bukone rada pantes. Tapi jangan lapor poso tibane gak poso. Bilang sama ibu, bilang sama yuk itu, hari ini saya puasa, latihan dulu. Nanti pada bulan Recep kita akan puasa total. Karena di sekitar bulan itu terjadi puncak kegoncangan yang dahsyat. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang diselamatkan Allah. Satu. Yang kedua, semoga dapat ikut meringankan bencana itu. Sebagai relawan yang bertanggung jawab kepada manusia dan kepada Allah. Kalau saya ini anak-anak, hati saya sudah pas. Saya sudah serahkan Allah bagaimana terserah. Karena saya tidak mungkin tidak ke sana kemari. Malam ini di sini, nanti habis Isya di Kediri. Besok enggak tahu kemana lagi, malam masih Tambih. Lalu Senin saya harus pergi ke Jakarta, pagi nandatangani surat-surat. Sore harus sudah berangkat ke Jogja. Malam saya harus punya acara di UGM, di Ngarso Dalem. Ada yang keliru manggil Pak Ngarso. Padahal Pak Ngarso itu tukang rumput seperti Pak gitu. Selasa saya itu di Jambi. Rebu masuk Jakarta lagi. Kemis saya harus ada di Batam. Sementara Jumat pagi saya kan sudah di sini. Ini kan satu pekerjaan yang saya tidak mungkin tidak lakukan. Dan itu sudah terschedule secara penuh. Dan orang itu kan sudah saya sanggupi saya datang. Itu nggak bisa, mesti ngotot. Sudahlah biar 1 menit datang. Loh 1 menitnya, berangkatnya ke rumah kamu itu yang bermenit-menit. Selalu itu. Tidur ya ditunggu nih. Ya sekali dijanjikan ya saya datang insya Allah, udah dia akan nuntut terus. Artinya apa? Saya tidak bisa menghindari kereta, tidak bisa menghindari pesawat, dan tidak bisa memilih waktu karena jadwalnya ini sudah pas. Saya tadi malam ke sini itu dari Jogja. Naik kereta api karena pesawatnya ada. Ternyata pesawat yang bilang tidak ada itu sesungguhnya ada, tetapi tidak bisa berangkat karena ekornya terbakar. Nah, kalau ekornya terbakar, apakah kepalanya mau terbang sendiri? Akhirnya saya naik kereta api, bayangkan. Dari Jogja jam 7:30, masuk di Gubeng 7:30, dijemput terus ke Pesuruan, ngomongi sama kiai-kiai yang kelai sama Syiah itu sana. Kesini, kemudian pagi tamu, tadi ngaji, sekarang ngaji, nanti berangkat ke Kediri. Artinya
Ya sudah, bismillah. Pokoknya saya menjalankan tugas, mudah-mudahan di jalan selamat. Udah gitu aja. Dan saya selalu sering tutut-tututan dengan bahaya itu sering. Saya waktu di Jogja yang dulu jam 2 selesai ceramah di UGM, jam 3:30 dapat pesawat ke Jakarta, balik ke Jakarta. Jam 5 sore ada puting beliung dahsyat di Jogja. Hanya 1 jam setelah saya pulang. Dan puting beliung itu di daerah tempat saya ceramah, di desa Lempuyangan, Jogja. Nah, saya sampai Jakarta, Cengkareng. Di Cengkareng baru saja juga ada puting beliung. Reda baru saya datang. Waktu Pak Din Samsudin celaka naik Garuda, itu kan jam 7. Jam 7 pagi itu jam 6 pagi saya baru meninggalkan Jogja menuju Banjarmasin. Selisih 1 jam aja. Hari ini saya ada di Padang, Kalimantan Barat, kembali ke Jakarta. Hari kembali saya ke Jakarta itu selisih sehari, terbakar, gempa, longsor di sana. Dan Istana Pagaruyung hancur bukan karena api, terbakar karena petir dan halilintar. Jadi ya sudah ala Allah. Saya berhenti dari kesana kemari tidak mungkin. Saya juga tidak tahu schedule bencana itu jam-jamnya dan di mananya. Udah pas saja saya sudah. Dan kalau saya tidak pas, tidak bakal berani lagi sana-sana. Dan alhamdulillah karena pasnya itu di kendaraan mesti tidurnya. Ya udah enggak tahu, bungkuk pokoknya begitu naik pesawat langsung udah amblas tidur. Saya jarang minum minuman di pesawat karena pramugari enggak berani bangunkan. Dan itu kalau saya dibangunkan itu mungkin tambah tidur itu. Belum yang ke luar negeri datang segala macam. Itu yang bersifat alam. Belum bahwa saya sekarang sudah mulai dianggap saingan nasional dan internasional. Karena ini naik, banyak orang yang merasa disaingi padahal saya tidak merasa menyaingi. Karena reputasi internasional, maka sindikat internasional pun sudah mulai membayang-bayang gitu. Saya di Palestina dibayang-bayangi Israel, saya di Syria juga dibayang-bayangi CIA, begitu terus. Nah, pada saat-saat seperti itu, maka yang ada hanya 3 tadi. I'tisam billah. Yang kedua menjaga perilaku zahirun wa batinan, yang ketiga amal soleh. Sudah. Kita mau apa? Kalau saya membawa pengawal habis uang. Niketi adik muangani mesti geragas itu. Wah, nah ya banyak aja yang pengin ngawal ke sana kemari, jangan sendirian Pak Hasim. Tapi aku mangani sego pecel ndeke sego bistik. Mumpung bareng Pak Hasim itu apa? Begitu tuh saya juga risih gitu. Enggak biasa saya dikawal-kawal. Pergi ke sana kemari saya juga seneng mobil sendiri daripada dipakai Foredes. Ini semuanya saya ingin meyakinkan kamu bahwa apa yang saya sampaikan kepada kamu itu juga kena saya. Bahwa apa yang saya inginkan kamu melakukan itu saya juga melakukannya. Pada kelas-kelas yang tidak sama, pada tantangan yang tidak sama, tapi pada esensi kehendak Tuhan yang sama.
anak saya, istri saya, ndak ada yang kuat barengi saya. 2-3 hari aja sudah ambruk. Apalagi Hakim itu, durung budal wis tuku Ultraflu, belum berangkat. Di sini ke sana, pindah ngaji di pedalaman, kembali tidur di hotel dikerumunin orang, terus saja begitu. Ya, akhirnya kita kembali bahwa wala tuhammilna ma la taqata lana bihi. Ya Allah, jangan saya diberikan beban melebihi ukuran yang saya kuat. Nah, ini jadi sebenarnya pengajian Quran, hadis itu untuk semua. Untuk kamu ya, untuk saya, ya untuk siapa saja. Dan Quran tidak berubah-ubah. Kenapa? Karena fenomena hidup itu sama aja sebenarnya. Cuma kemasannya tidak sama. Dari dulu juga ada orang yang tamak, serakah, ada orang yang teriman, ada yang sabar, ada yang pemarah. Ya di sekitar itu saja, cuma modus-modusnya yang berbeda, sehingga harus diantisipasi dengan substansi yang sama dan tidak berubah. Dan itu adalah Al-Qur'anul Karim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam wa sahabat Rasulillah ajma'in walhamdulillahil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.